STY pulang kampung ke Korsel sebelum ikuti drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pulang kampung ke Korea Selatan sebelum mengikuti pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Korea Selatan Newsnet melansir Yonhap mengabarkan bahwa Sintayong tiba di Bandara Internasional Incheon pada Jumat 14 Juni 2024. Sintayong baru meloloskan Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjulukan skuad Garuda itu menjadi runner-up grup F. Sintayong juga telah bertemu dengan Ketua PSSI Erick Thohir untuk membahas persiapan Timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mudik ke Korea Selatan ini menjadi yang pertama untuk Sintayong sejak Februari 2024 karena kepadatan jadwal melatih Timnas Indonesia dan Timnas U23. Timnas Vietnam akan berusaha turunkan skuad terbaik di Piala AFF 2024. Timnas Vietnam bertekad menurunkan skuad terbaik di Piala AFF 2024. Ajang yang kini bernama ASEAN Championship itu akan dimulai November mendatang. Jadwal Piala AFF 2024 memang dilematis, sebab di waktu bersamaan ada pula turnamen antar klub level Asia yang harus diikuti klub-klub dari Asia Tenggara. Nguyen Quang Phu selaku Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam berbicara mengenai masalah tersebut. Menurutnya, kendala itu tak hanya dialami oleh Timnas Vietnam. Sementara itu pengurus PFF yang lain, Tran An Tu bahkan mengungkapkan hal yang menarik. Antu menegaskan Timnas Vietnam memiliki target besar di Piala AFF 2024. Menurutnya VFF menginginkan tim asuhan Kim Sang-sik paling tidak bisa melaju hingga babak final Piala AFF 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia masih belum memiliki target jelas di Piala AFF 2024. Hal itu diungkapkan oleh manajer tim Garuda Sumarji. Piala AFF 2024 turnamen resmi FIFA. Ajang itu tak akan berpengaruh pada peringkat dunia Timnas Indonesia. PSIS resmi perpanjang kontrak Rizky Darmawan. PSIS Semarang akhirnya mengumumkan Rizky Darmawan sebagai pemain pertama yang mendapatkan perpanjangan kontrak untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Dengan perpanjangan kontrak ini, Rizky Darmawan bakal melengkapi komposisi penjaga gawang PSIS Semarang selama 2 musim ke depan. Sebelumnya kontribusinya memang termasuk oke. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengakui bahwa Rizky bisa menjawab kepercayaan pelatih dengan baik, terutama ketika menggantikan tugas Adi Satrio yang kerap dipanggil Timnas Indonesia sebagai penjaga gawang pelapis. Performa Rizky Darmawan memang termasuk impresif. Pasalnya dia mampu mengukir 4 kali clean sheet dari 13 pertandingan. Dari semua laga itu, gawangnya kebobolan 13 kali. Sebetulnya catatan ini tergolong oke jika dibandingkan Adi Satrio. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu hanya sanggup menghasilkan 5 kali clean sheet dari 23 laga. Dari segi rasio, Rizky punya rekor yang lebih oke. PSS Sleman bakal pertahankan 50% skuad lama. Manajemen PSS Sleman mulai bergerak menyusun kekuatan menghadapi Liga 1 2024-2025. Klub berjulukan Superlang Jawa itu berencana mempertahankan 50% skuad musim lalu. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PSS Sleman Gusti Randa. Pria berusia 58 tahun itu mengatakan akan ada separuh skuad lama yang tetap berseragam tim Elang Jawa. Hanya saja artis sekaligus mantan PLT Ketua Umum PSSI itu baru memberikan gambaran besarnya. Gusti Randa belum membeberkan secara rinci siapa pemain yang akan dipertahankan maupun dilepas. Pada Liga 1 2024-2025, PSS Sleman memiliki target tinggi. Klub kesayangan Slemania dan BCS itu mencanangkan masuk 6 besar klasemen. Sintayong ingin Timnas Indonesia satu grup dengan Korsel di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Media Korea Selatan Yonhap mengabarkan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong ingin satu grup dengan Timnas Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya pikir mudah jika bertemu dengan Korea Selatan karena saya paling mengenal Korea Selatan, ujar Sintayong dinukil dari Yonhap. Saya sangat mengenal para pemain Korea Selatan dan banyak dari mereka adalah mantan anak didik saya, jelas Sintayong. Selain berasal dari Korea Selatan, Sintayong juga pernah lama menangani tim berjulukan Taeguk Warriors tersebut mulai dari U20, U23 hingga senior, bahkan di Piala Dunia 2018 Rusia. Malut United kembali gait pemain asing. Malut United kembali mendatangkan pemain asing. Kali ini skuad Laskar Kiraha menggait bek asal Brasil bernama Casio Saichit. Casio mendapatkan kontrak selama 1 musim penuh. Pemilik tinggi 186 cm itu diharapkan menjadi andalan baru di lini belakang Malut United yang akan berlaga di Liga 1 2024-2025. Perekrutan Casio Saichit sekaligus menambah jumlah pemain asing yang telah diumumkan sebagai rekrutan anyar Malut United menjelang Liga 1 2024-2025. Sejauh ini manajemen Malut
Malut United telah mengumumkan kedatangan 4 pemain asing, Tatsuro Nagamatsu Jepang, Neymar Angulo Aremania Kolombia, dan Adriano Castanheira Swiss Portugal merupakan pemain asing yang sudah lebih dulu diperkenalkan secara resmi kepada publik sebelum Casio Said sebagai rekrutan terbaru Malut United memiliki kesamaan dengan Angulo dan Castanheira. Ketiga pemain ini sama-sama pernah berkarir di divisi teratas Liga Armenia bersama FC Ararat. Tangani Timnas U16 Novaryanto temukan masalah yang sering dikeluhkan Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novaryanto masih berusaha memperbaiki sejumlah kekurangan anak asuhnya menjadi masalah menjelang turnamen Piala AFF U16 2024. Novaryanto mengatakan persiapan Timnas Indonesia U16 telah mencapai 75%. Dia berharap para pemainnya bisa terus berkembang hingga berlangsungnya Piala AFF U16 2024 pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan ada satu masalah paling krusial yang harus mendapatkan perhatian khusus, yakni kebiasaan pemain melakukan pelanggaran saat berhadapan dengan lawan. Tak jarang hal ini menghasilkan pelanggaran fatal hingga berbuah hukuman penalti. Menurut Nova, masalah semacam ini sudah sering dikeluhkan Sintayong, baik saat menangani Timnas U20, U23 hingga senior. Timnas Putri Indonesia mendekati 100 besar di ranking FIFA. FIFA merilis ranking terbaru untuk sepak bola wanita Jumat 14 Juni 2024 siang waktu Indonesia Barat. Dalam ranking terbaru itu, Timnas Indonesia Wanita naik 2 tingkat dari edisi sebelumnya. Pada rilis peringkat sebelumnya, Timnas Indonesia Wanita ada di posisi ke-109, namun saat ini tim asuhan Satoru Mochizuki naik ke posisi 107. Kenaikan itu tak lepas dari pencapaian apik Timnas Indonesia Wanita di sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024. Ada 3 laga yang dijalani Garuda Pertiwi pada periode tersebut, yakni sekali menjamu Singapura di Jakarta, kemudian 2 kali meraih kemenangan di kandang Bahrain. Timnas Indonesia Wanita menjamu Singapura di Stadion Matia Gelora Bung Karno, Jakarta pada 28 Mei lalu. Saat itu Garuda Pertiwi menang besar dengan skor 5-0 pada laga itu. Kemenangan besar juga diraih Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain. Hasil itu diraih pada laga kedua yang digelar 11 Juni lalu. Laga itu dimenangkan Timnas Indonesia Wanita dengan skor telak 3-0. Garuda Pertiwi kini pun mendekati posisi 100 besar.